Hai YouTube, kali ini Mimin akan coba bahas alur cerita film yang berjudul Friday the 13th. Film ini sendiri rilis pada tahun 2009. Yuk simak filmnya. Cerita ini diawali pada tanggal 13 Juni tahun 1980 di sebuah danau di Crystal Lake. Terlihat seorang wanita yang dikejar oleh ibu dari Jason. Ibu Jason berniat untuk membunuh wanita tersebut, tetapi malah dia sendiri yang mati di tangan wanita tersebut, di depan anaknya sendiri, yakni Jason. Setelah beberapa puluh tahun berlalu, sekelompok muda-mudi berkunjung ke Crystal Lake untuk berkemah. Tetapi sebenarnya tujuan mereka adalah untuk mencari perkebunan ganja di daerah Crystal Lake. Satu persatu muda-mudi tersebut mati dibunuh oleh Jason dengan cara yang sangat sadis, kecuali seorang wanita yang bernama Whitney, yang tidak dibunuhnya, tetapi disandranya, dikarenakan wajah Whitney yang mirip dengan ibu Jason. 6 minggu kemudian, adegan berpindah ke muda-mudi yang berhenti di sebuah pom bensin untuk membeli beberapa makanan dan bensin. Di dalam toko itu, mereka bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Clay, yang sedang mencari adiknya yang bernama Whitney. Whitney sendiri sebenarnya disandra oleh Jason tadi. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Crystal Lake. Sesampainya di Crystal Lake, pemuda-pemudi tersebut menginap di sebuah villa milik keluarga dari Trent. Setelah mengemasi barang, mereka pun kemudian bersantai. Ada yang duduk-duduk dan minum-minum, dan salah satu pasangan ada yang pergi ke danau. Clay, yang juga berada di daerah Crystal Lake, mulai mencari informasi tentang keberadaan adiknya dari satu rumah ke rumah yang lain. Clay tanpa sengaja pergi ke villa milik Trent. Tetapi Clay malah diusir oleh Trent karena dia tak menyukai Clay. Tetapi Clay kemudian diantar oleh Jenna, pacar dari Trent. Rupanya Jenna menyukai Clay. Dia berniat menemani Clay mencari adiknya. Jason pun menampakkan diri lagi. Dia membunuh seorang laki-laki yang tengah berada di gudang. Dan Jason pun mengambil topeng baseball untuk menggantikan penutup wajah sebelumnya. Beralih kepada pasangan yang pergi ke danau. Saat mereka berselancar, mereka diburu oleh Jason. Laki-laki yang bernama Nolan mati dengan cara dipanah, dan pasangannya yang bernama Chelsea mati ditusuk golok di kepalanya. Saat malam tiba, Jenna dan Clay menemukan sebuah rumah usang. Ternyata itu adalah rumah dari Jason. Mereka mengetahuinya saat akan pergi. Jason kemudian datang dengan membawa mayat ke dalam rumah tersebut. Clay dan Jenna hanya bisa bersembunyi sampai Jason masuk rumah. Kemudian mereka langsung pergi untuk memperingatkan teman-temannya tentang masalah Jason. Di tengah perjalanan, Jenna tersandung tali yang terhubung ke lonceng tempat Whitney disandra. Tetapi mereka tidak memperdulikan itu dan terus berlari. Sedangkan Whitney hanya bisa berteriak minta tolong. Whitney pun berusaha kabur dengan cara membuka borgol yang melekat di tangannya.
dengan kawat yang diperolehnya dari tas Clay yang tertinggal dan dibawa oleh Jason. Dan dari tas itulah Whitney mengetahui bahwa kakaknya, yakni Clay, sedang berusaha mencarinya. Tetapi Jason berhasil memergokinya. Whitney hampir saja dibunuh oleh Jason dengan cara dicekik. Tetapi Jason membatalkan niatnya setelah melihat kalung milik ibunya yang melekat di leher Whitney. Sesampainya di Villa Trent, Jenna menceritakan tentang Jason kepada Lawrence dan menanyakan keberadaan teman-temannya satu persatu. Clay juga mencoba menelpon polisi lewat handphone. Pemuda yang bernama Chew, ketika dia sendirian berada di gudang, dia menjadi incaran Jason. Dia berusaha melawan Jason ketika didatanginya, tetapi dia tewas dengan pisau yang menancap di lehernya. Trent dan Bree yang melakukan adegan enak-enakan pun terlihat oleh Jason dan akan dibunuhnya. Tetapi mereka keluar setelah Jenna menggedor kamarnya. Trent dan Bree marah kepada Jenna karena mengganggu adegan enak-enakannya dan menganggap Jenna selingkuh dengan Clay. Dan di tengah-tengah perdebatan itu, Lawrence kemudian memberanikan diri untuk mencari Chew di gudang. Tetapi begitu kagetnya dia saat melihat Chew sudah tewas tergantung, dan di baliknya telah siap Jason yang akan membunuhnya. Dengan kelincahannya, Lawrence berhasil kabur, tetapi saat akan sampai ke villa, dia terjatuh usai dilempar kapak oleh Jason. Lawrence pun mati di tangan Jason. Trent yang marah, kemudian dia pergi ke lantai atas untuk mengambil pistol, berharap bisa melindungi dirinya dari Jason. Lalu Bree menyusul Trent ke lantai atas. Syukurlah polisi datang. Polisi tersebut menggedor pintu. Tetapi saat akan dibukakan pintu oleh Clay dan Jenna, polisi tersebut mati dibunuh oleh Jason dengan panah. Sekarang tinggal mereka bertiga, yakni Clay, Jenna, dan Trent. Mereka bertiga bergegas keluar dari villa tersebut. Tetapi saat akan memasuki mobil polisi, mereka dilempar mayat dari Bree. Mereka bertiga pun langsung berlari ketakutan. Trent pun dikejar dahulu oleh Jason, dan tanpa perlawanan, dia mati tertusuk. Sekarang tinggal Clay dan Jenna. Mereka berlari terus-menerus sampai menuju ke rumah dari Jason. Mereka kemudian menemukan Whitney dalam kondisi terikat, tetapi berhasil dilepas oleh Jason, tetapi berhasil dilepas oleh Clay. Mereka kemudian berlari, karena Jason sudah menemukan mereka. Tetapi sial, Jenna malah mati tertikam, dan dia menjadi korban keganasan Jason. Sempat terjadi pertarungan antara Clay dan Jason. Mereka berdua sama-sama kuat. Clay berusaha melawan dengan alat seadanya. Saat akan kalah, Clay dibantu Whitney dan berhasil mengalahkan Jason. Mereka pun kemudian membuang tubuh Jason ke dalam danau. Tetapi ternyata di akhir film, Jason pun bangkit. Dan film pun usai. Terima kasih telah menonton video ini. Komen bila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih.